Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, ini merupakan warning briefing untuk tanggal 16 April 2021, tepatnya di hari Jumat di minggu kedua ya, di hari terakhir di minggu kedua di bulan April. Sebelumnya, happy profit ya buat teman-teman VVIP. Kita banyak banget profitnya, teman-teman yang maintain di grup free Telegram kita sudah tahu dari bot saham ya, bahkan bot saham hari ini salah satunya Fire berhasil kena arah ya. Fire tadi ada Bima hampir arah, cuman ya balik lagi closingnya kena koreksi, wajar lah emiten kayak Bima. Dan masih banyak lagi, Bovin lah, Main lah, MTEK pokoknya banyak banget, PNBS ya. Pokoknya banyak banget lah ya, ada Kin ya dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa cek nanti apa namanya free trialnya soon ya, lagi dirancang konsepnya, lagi mau dibuat poster promosinya. Anda tunggu saja, ikutin syarat persyaratan dapat free trial ya. Semoga free trial ini bisa membantu Anda trading karena enak banget ya. Tadi ada DAX juga, itu dari kita dari 240 sinyal udah muncul ya, seperti itu kurang lebih. Oke, nah kalau sudah ya, berikutnya saya mau info buat teman-teman yang mau join STAC Batch 5 ya. Jadi Batch 5 ini merupakan kelas belajar saham seperti itu ya. Batch 5 closing register terakhir besok. Jadi Anda kalau mau join, Anda join dulu Telegram kami, nanti chat ke staff Silent si Ricci ya. Oke, sebentar teman-teman. Ya, oke, mohon maaf. Ya, jadi apa namanya, batch 5 besok close registration karena kita tanggal 17 dan 18 ada sudah mulai kelas full seperti itu. Jadi Anda kalau mau silakan. Dan kebetulan STAC batch 5 ini Anda akan dapat free trial bot 1 bulan. Ya, Anda akan dapat free trial bot 1 bulan. Jadi Anda non VVIP pun Anda join STAC batch 5 dapat free trial bot 1 bulan. Lalu open registration untuk VVIP Silent Investor juga sudah dibuka. Ya, just info saja, market ini kan ditarik naik ya, tapi kan sepanjang dari pagi sampai sesi 1 sampai sesi 2 kan mayoritas merah seperti itu. Nah, di saat market gak jelas, justru 2 dari 4 emiten kita itu rally lumayan seperti itu. Jadi dan salah satu saham ini bahkan very strong uptrend ya. Dan memang targetnya mungkin bulan ini atau mungkin bulan Mei itu bisa capai multi bagger 100%. Ya, seperti itu. Oke, jadi yang mau diversifikasi untuk investasi boleh juga. Jadi porto trading jalan, porto invest jalan, itu bisa ya. Anda tanya ke staff Silent, atau kalau Anda mau join VVIP Silent Trader untuk dapat bot sebelum harga naik dan manfaatin promo, itu bisa juga lewat staff Silent. Jadi Anda tanya-tanya produk kita ada apa, Anda silakan ya, Anda silakan untuk join ya kalau Anda tertarik. Maksud saya daripada Anda tidak dibimbing, ya lebih baik Anda dibimbing, profit sama-sama, suka duka bareng, dan lebih tenang tradingnya. Ya, 150.000 per bulan, sehari 5.000 kok. Ya, kalau promo sampai akhir tahun gitu ya, itu cuma 4.000 per hari. Jadi saya rasa 4.000 per hari itu bukan hal yang besar. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, ya kita akan langsung dulu masuk ke pembahasan market. Habis itu dilanjutkan dengan requestan. Habis requestan, kita akan masuk ke pembahasan mungkin watchlist dan tentunya penjelasan terkait starmologi yang entah kenapa patternnya ini sudah hampir confirm. Jadi nanti saya bahas, teknikalnya bandara saya bahas ya. Saya yakin sebagian teman-teman penonton setia pasti masih di hold starmologi kita. Ya, saya akan maintain ya cuan gratis untuk Anda semua. Oke, market closing ditarik. Ya, salah satu closingnya itu ditarik karena BBCA dan BBRI. Ya, ini BBCA BBRI ya, itu lihat BBCA ya, dari 31.075 naik jadi 31.400. Lalu BBRI lebih gila lagi, dari berapa nih? Dari 4.330 jadi 4.410. Jadi kedua emiten ini aja naik, dikerek naik, ini bisa membuat IHSG kita dari minus 0,13an jadi plus 0,48. Anda bisa bayangkan, saya sudah cerita kemarin betapa mudahnya
asing, terutama BBCA dan BBRI itu menggerakkan harga. Ya, jadi IHSG ini sangat rentan, sangat labil gitu dengan asing. Artinya asing dengan mudah. Dia kalau mau naikin gampang banget, ya. BRI, BCA inflow lagi meskipun tidak banyak, IHSG kita sudah naik 0,48. Ya. Nah, pertanyaannya apakah ini sinyal bagus? Kalau saya berpikir seperti ini, ya, Anda silakan percaya atau tidak. Anda bisa bilang ini tebar fear atau tidak, silakan. Tapi logiknya, ya, dari sini, ini kan saya ilustrasi di sini ya. Di sini kan kita dibanting 3 hari berturut-turut. Bahkan dibantingnya pun nggak main-main ya. Itu minus saya tuh dalam sekali. Kalau kita itu udah 3%-an kurang lebih. Nah, minus hampir 3%. Retail pun kalau disuruh beli BBCA berani gak? Takut. Ya, newbie disuruh beli BBCA BBRI takut gak? Takut. Karena apa? Diguyur terus 3 hari. Asingnya jualan terus. Saya pun mungkin kalau saya newbie saya takut. Waduh, asing jualan banyak, ada apa ini? Kan begitu. Nah, ketika kita tidak ada yang mau beli, maka kalau saya sebagai asing, saya mau jualan, tentu harus ada pembeli dong. Ya kan? Saya mau jual barang. Saya punya masker 1000 dus, tapi nggak ada orang yang mau pakai masker. Ya, berarti percuma saya mau punya 1 juta dus pun tidak kejual. Nah, gimana cara saya menjual 1 juta masker saya? Ya, saya promosiin. Saya buat sebagai macam cara promosi agar pembeli mau pakai masker. Kan kurang lebih seperti itu. Nah, sama. Di saham juga sama. Saya sebagai asing pemegang BBRI, ini pandangan saya saja ya. Ini teori saja. Saya angkat dulu BBCA, BBRI. Bahkan kemarin sudah diangkat ya 4%, 5%. Ya, ketika diangkat, newbie retail siapapun itu mulai tertarik lagi. Wah, BBCI rebound nih, BBCA rebound, BBRI rebound, sudah saatnya naik, HK misalnya seperti itu. Ketika retail kayak kita sudah optimis beli lagi, ya, mereka tertarik mau belanja BBRI lagi. Nah, di saat itulah saya sebagai asing bisa jualan barang saya lagi. Masuk ya, analoginya masuk ya. Jadi ini yang saya takutkan. Cuman ditarik untuk habis itu dijual lagi. Sama seperti ini. Ditarik, banting. Ditarik, banting. Jadi sementara kita masih berada dalam siklus seperti ini. Selagi dia tidak bisa back to 6100 ke atas, di atas Bollinger nih, ini market menurut saya masih ya sangat rentan untuk koreksi. Menurut saya, tapi kalau bisa bertahan, asingnya masih inflow ya bagus. Cuman saya kasih warning untuk teman-teman biar tidak terlena. Ya so far closingnya sih dia bisa break trendline ya, trendline minor ya. So far nih bagus, cuman kita lihat saja besok di hari Jumat seperti apa. Jadi rawan koreksi, tapi kalau memang asingnya berbeda dengan konsep teori yang saya bicarakan tadi ya bagus. Ya, minimal harus bisa di atas 6100. Nah, kalau bankingnya pada dikerek, ya insya Allah mayoritas blue chip pun juga ikut rally. Entah itu rally banyak atau rally sedikit ya, yang penting rally lah. Ya, ini menjadi angin segar tentunya untuk kita. Ya, hari ini juga TOB kita, ya trade off balance kita juga naik ya seperti itu, surplus seperti itu. Ini menjadi good sign juga untuk kita ya, untuk perekonomian kita. Tentunya nanti tinggal tunggu pengumuman GDP Q1 apakah menarik atau tidak ya. Kalau Q1 kita positif, ini menjadi angin segar. Ya, ini timeline yang harus kita pantau nanti ke depan. Oke, kalau Anda sudah paham terkait market, saya no comment. Ya, habis itu kita akan bahas Starmology, dibahas lagi Om. Oke, Om, bahas friend yang mau RI. Oke, friend ini mau RI di 120, betul ya? Anda detailnya baca beritanya nanti. Oke, saya bahas dulu secara teknikal. Teknikalnya gimana? Teknikalnya oke. Break 95 ini bagus banget. Ini 95 bener-bener best support banget. Best resistance ya. Ini resistance yang cukup kuat nih, 95. Ya, jadi kalau dia bisa break 95 secara teknikal oke. Ya, ini dia lagi buat pola, mungkin akan koreksi dulu, baru nanti rally lagi. Lihat, weekly-nya sudah sangat confirm. Ya, Bandarmologi gimana? Oke, coba kita cek ya, Bandarmologi, let's say lah dari sini. Ya. Apa? Friend. Ya. Dari 0325 misalnya. Ya. Saya bisa bilang di big akum. Ya, ini akum yang lumayan. Meskipun terkesan netral, tapi so far menurut saya masih oke. Akumulasinya ya.
YU, AZ, KZ gitu ya. Ini so far oke, rata-rata 81, 84. Nah, dari bandar ini posisi udah cuan. Jadi ya hati-hati rawan taking profit. Lalu RI-nya di 120. Ya jujur saya belum baca nih tujuan RI-nya buat apa, rasio RI-nya berapa gitu ya. Kalau BRMS kan saya jelasin tuh. Ya alhamdulillah BRMS kita berhasil exit profit. Ya karena BRMS waktu itu sempat naik ke sini nih 82, 83. Belum lagi cuan waran, Anda tebus dapat di 70, Anda average down di 70, itu cuannya tuh mantep. Ya BRMS itu kenyang banget. Nah, friend, sekarang friend posisinya RI 120, logiknya ya RI itu kan perusahaan kan butuh dana. Dia terbitin lembar baru biar dapat dana. Nah, tapi kalau kita tidak mau tebus, ya kalau kita tidak mau tebus, ya maka perusahaan itu nggak ada dana. Contoh, dia target alokasi 100% dapat 1 triliun. Tapi ternyata yang mau tebus cuma 30%. Berarti dia cuma dapat 300 miliar. Rugi dong? Ya rugi, karena dapat dananya tidak full. Nah, lalu ketika RI-nya 120, kita dengan asumsi misalnya nih besok come date dan ex date-nya friend, maka kita harus bayar harga premium. Ya, harga sekarang 90, kenapa gua harus tebus di 120? Nah, maka dari itu, secara logik, harusnya bandarnya, perusahaan itu ngangkat harga friend di atas 120. Agar orang mau tertarik untuk tebus right isunya friend. Iya dong. Kayak BRMS kemarin, harga BRMS 90-an, RI-nya di 70. Dapat waran lagi. Ya, orang pada berbondong-bondong beli. Nah, sekarang friend, ada potensi mungkin diangkat ke 120. Ada potensi. Cuman Anda price actionnya pakai teknikal. Kalau dia belum bisa break 95 itu masih rawan. Ya, itu pertama. Lalu yang kedua, Anda cek ini friend ini RI-nya ada standby buyer gak? Kalau dia tidak ada standby buyer, sangat change untuk dikerek ke 120. Karena kan si friend ini butuh dana. Tapi kalau ternyata ada standby buyer, ya kayak BRMS gitu kan ada standby buyer, maka bisa saja friend itu tidak diangkat ke 120. Kenapa? Loh, karena friend tanpa harus ngerek harganya ke 120, ya, meskipun Anda tidak tebus, ya, ada pembeli siaga kok yang mau tebus. Jadi dia tetap dapat dana full. Oke? Jadi Anda harus cari tahu nih standby buyer-nya ini ada atau tidak, dan standby buyer-nya ini siapa. Cuman secara logik ini ada potensi mengarah ke sana. Cuman ya balik lagi, friend ini kan sering banget buat kasus. Ya berkali-kali lah friend ini bantingannya keras banget ya. Dinaikin, dibanting. Dinaikin, dibanting. Jadi hati-hati saja, ini emiten yang sering memakan korban retail. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Ya, kalau sudah, baguslah. Ya, kalau sudah paham ya oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Grab beli MTech, bagaimana pergerakan ya? MTech itu menu sore kita ya di VVIP itu saya sudah tahu, makanya saya rekom kemarin di sini ya. Abis itu kita tinggal tunggu TP. Nah, kan cuan belasan persen. Ya tadi sampai high-nya pun bahkan 12%. Lalu MTech ini closingnya saya gagal break ya, cuman dia masih di atas 2.500, masih oke. Ya, intinya ini perusahaan teknologi yang bagus banget. Ya, ini strong uptrend. Jadi Anda kalau mau let your profit run nih masih boleh. Karena menurut saya suka tidak suka nih MTech masih akan digoreng. Apalagi dengan tahun 2021 dengan tahun yang teknologi. Ya ada isu juga dengan Grab dan sebagainya, ini masih prospek. Cuman ya dia akan wave naik turun seperti itu. Ya. Saham false breakout akan turun dulu seperti Wood. Nah bener nih. Ya. Kita lihat banyak beberapa saham yang gagal naik. Contoh Bovin gagal breakout, Wood. Nah, emiten-emiten yang gagal naik atau istilahnya kayak ESA, ESA enggak ya, kayak Wood, ini potensi dia akan koreksi sehat dulu. Secara logik begitu. Tapi kalau bandara mau maksa naik, silakan. Pada intinya sebenarnya tekanan belinya sudah tinggi. Artinya orang yang mau beli sudah tinggi. Cuman karena marketnya tidak mendukung, jadi berantem lah tuh antara bandara yang mau jualan dengan bandara yang akum seperti itu, sehingga closingnya jelek. Ya, Wood dari 900 turun ke 850. Nah, biasanya emiten-emiten yang kayak gini nih koreksi dulu. Atau dia istirahat dulu. Sideways baru nanti rally lagi. Jadi, saya lihat hari Jumat, ini Kamis beberapa saham ada yang rally juga. Ya, hari yang Rabu kemarin yang banyak rally pun juga masih banyak koreksi. Jadi, Jumat ini agak 50-50. Bisa lanjut rally atau dia kembali sideways atau koreksi. Ya, Agro kemarin ada yang nanya, pada intinya 980 batas, di atas itu oke.
SCMA tadi sempat rally. Ya, ini SCMA masih dalam fase downtrend, belum ada perubahan, ini masih dalam wedge. Ya, ini masih dalam wedge, ya, masih dalam wedge channelnya, belum ada perubahan yang pasti. Ya, ini kalau dia belum bisa break di 1800 ke atas sih saya belum tertarik. Ya, untuk SCMA. Ya, jadi ini udah ada tanda-tanda sih, cuman tunggu break 1800 itu baru confirm. Wim nanti. Mari Wim. Oke, top Jobotnya Om. Wah, Jobot itu Johnny Bot ya, nama bot kita. Cuan banget. BGTG, oke, saya tertarik sama BGTG. Oke lah, BGTG lah. Ya. BGTG, ini sudah koreksi. Ya, ini belum ada pantulan sih ya. Jadi spekulasi banget. Kalau mau entry tunggu di support. Ya, ini support 1 sudah jebol. Next support di 100 sampai 108. Nah, ini support kuat nih. Kalau mau entry tunggu di sana boleh. Ya, Doit. Oke, Doit. Doit belum ada pergerakan. Ya, ini Doit. Ya, ini masih netral, belum ada big akum lagi. Mungkin menunggu stimulus dari batu bara. Ya, so far belum ada pergerakan. Saya pribadi Doit sudah CL. Ya, di 366 saya sudah cut. Jadi untuk Doit masih belum ada tanda-tanda. Ya, Same. Oke, tadi ada Same. Same, nah ini gagal breakout juga. Ya, ini Same juga emiten yang katanya mau RI lagi. Nah, jadi ini saham-saham kayak gini, ini strong uptrend banget. Ini emiten kuat, saya sudah ceritain kemarin. Anda bisa pantau aja. Ya, so far masih oke. Mayor, LPPF. Mari, abanya disuspend ya, tepat seperti prediksi saya. Ya, ini biarin dulu, biasa habis suspend dia akan ARB dulu atau koreksi, jadi ya mungkin Mari juga akan koreksi. Ya, kasih dia sideways lah. Ya, Kija di posisi di support, belum ada pergerakan, mau beli di support bisa. Mayor saya tidak bahas saham consumer goods, lelet. PMMP ini masih oke. Ya, ini masih oke. PMMP polanya dia masih rounding. Ya, batasin saja di sini. Ya, 312 boleh. Ya, TP-nya Anda bisa di 354 sampai 364. Ya. Oke, Excel, ICBP saya nggak consumer goods ya. Excel juga di support. Ya, saya sih jujur aja daripada Excel, Anda coba ISAT. ISAT fluktuasinya lebih tinggi menurut saya. Ya, ICBP, WMUU. Nah, WMUU tadi hampir breakout karena kan Cepin. Ya, Anda bayangin Cepin ini 8%. Java, ya ini Java sudah rally berkali-kali. Main menu kita juga profit gitu ya. Nah, WMU kan juga ayam. Nah, WMU ini belum BO, tapi volumenya sudah gede. Artinya nih udah tanda-tanda menarik. Ya, meskipun kita lihat underwriter-nya ini masih distribusi. So far, WMU harus bisa break 216. Break 216 ini baru menarik gitu. Target berikutnya 226. Ya, 224, 226. Next target ya udah di atas 250-an. Jadi, WMUU mungkin Anda masih bisa spekulasi hold sampai lebaran. Kalau Anda mau. Ya Om, kalau market gini kita beli saham udah bagus terus simpan sampai akhir tahun, oke gak? Oke banget. Caranya gimana? DCA, dollar cost averaging. Jadi cicil aja. Tiap bulan beli 1000 lot. Jangan 1000 lot juga. Tiap bulan beli 10 lot, 10 lot, 10 lot. Nanti Anda cek akhir tahun harus segera. Ya. BBNI ke peak BSDE. BSDE belum ada pantulan. Ya, ini chartnya masih belum confirm. Ya, BBNI tadi dikerek naik juga. Ini emiten invest ya. Ke peak. Kalau ke peak ini bandar MNC ini memang nggak bisa ditebak. Tapi kalau Anda mau gitu ya, ini masih oke banget. Ini ada potensi bentuk W bottom. Ya, double bottom. Ini ada potensi. Yang penting batas di atas 100 ya Anda hold. Kalau mau untuk ke peak. Ya, PNBS ini bot kita. Ya. Ini PNBS bot kita dari 109, cuan banget. Anda hitung aja 19 ke 125. Itu berapa? Ya, jadi dari 109 itu kan lagi merah, dia muncul sinyal tuh lagi merah. Anda bayangin bot kita nih keren banget. Ya. Masih bagus ya, besok bisa masuk fast trade. BABP skip, belum ada tanda-tanda. Ikan ini masih rounding. Ya, anehnya sih dia nggak di bawah ARB, jadi tandanya ini masih menarik. Ya, Anda batasin saja.
Untuk ikan Anda kalau mau nekat ya, karena OPMS-nya juga all time high terus temennya, batas 123, OPMS ini juga masuk sinyal bot dari 705. Ya, Anda hitung 705 ke 760 itu sudah profit 8%. Ya, luar biasa sekali. Oke, truk Om beli masih nyangkut. Wah, kalau truk ya ini baru technical rebound saja, Anda manfaatin SOS saja. Jadi truk ini paling mentok ke resistance 162 paling. Itu pun dia sudah dekat-dekat 150 sudah kempes. Ya, jadi so far lebih better Anda SOS. Ya, average down di bawah, terbang jual. Ya, so far sih saya tidak nyaranin hold lama-lama karena nggak bisa diprediksi. Ya, di bawah ke 50 bisa. Di bawah ke bawah 100 bisa. Kalau model-model truk ini nggak ragu bandarnya. Ya, film closingnya bagus. Ya, saya sudah bilang ya, film ini pasti rebound karena sudah 3 hari ARB gitu kan. Ya, ini tinggal nanti besok di pom-pom, Anda bisa manfaatin jual, beres. Ya, Pegas ini cocok invest, sudah cukup murah, Anda mau beli silakan. Wood sudah dijelasin tadi gagal BO, INDX untuk gorengan boleh nih. INDX breakout di 110. Ya, ini emiten-emiten mungkin kalau market merah Anda bisa lirik. Ya, untuk fast trade ini masih boleh. Ya, Adro lelet ya, nggak cocok Anda untuk trading. Ini posisi udah disupport. Ya mau beli ya silakan. Ya, ini posisi udah disupport, mau beli silakan. Crash belum ada pergerakan lagi ya, tapi ini volume sudah gede. Anda bisa spekulasi beli nih ya dengan batas stop loss di sini. 615 TP di atas 680 ke atas. Ya, ini roadmap-nya untuk Crash. Oke, terakhir saya akan kasih tahu watchlist dulu. Atau saya bahas film dulu deh. Ya, film lagi Wim. Ya, di sini ya Anda harus tahu pattern cup and handle itu seperti ini. Ya, ini cup. Seperti cup mangkok. Lalu dia harus ada candle. Di mana candle tersebut kalau kita tarik dari sini. Ini dia lagi sedang buat flag. Ya, flag itu kayak gini ya, bendera. Dan hari ini flagnya di breakout. Ya, itu pertama. Jadi gagangnya sudah muncul, meskipun gagang kecil, nah tinggal penentuannya nih bisa di break 1000 sampai 1020. Jadi cupnya, lengkungannya win sudah terbentuk, handle-nya, gagangnya sudah terbentuk, tinggal penutupnya di 1000 sampai 1020 ini dijebol. Jadi patternnya kalau sudah menggenapi dan break 1020, 1000 ini akan sangat potensi naik. Ya, apalagi bonus tambahan ialah penerbitan LK-nya yang bagus. Ya, kalau LK-nya bagus, ini akan jadi daya dorong tambahan untuk orang pada HK. Seperti itu. Target kita, satu sudah hit 955. Ya. Target berikutnya 1000-1020. Target berikutnya 1060 all time high. Target terakhir suka-suka. Bisa rally gila-gilaan, bisa koreksi. Ya, jadi target saya Starmology itu sampai akhir dia terbitin laporan keuangan. Ya, begitu aja. Saya tidak akan sering update Starmology, itu privilege bagi teman-teman VVIP. Jadi, Anda atur jual masing-masing. Lalu, saya akan cerita sedikit terkait Bandarmology dari WIM. Nah, di mana kalau Anda lihat, ini per hari ini big accumulation dari WIM. YP nih YP Bandar gitu ya. Kita cek ini. Ya, ini jelas YP Bandar. Ya, lalu ada Beki. Ya, lalu BKCS. Ini asing sudah mulai buyback. Ya, kalau Anda lebih jeli lagi, waktu sesi 1 BKAKCS ini jualan, tapi sesi 2 dia buyback. Artinya dia beli total hampir puluhan ribu lot seperti itu. Yang jualan YB memang dari kemarin distribusi. Ya, tapi buktinya distribusi pun kalah karena YP-nya buyback. CCNI, PD, GR ini jualan. Artinya mereka cut loss. Ya, atau cut loss atau cut profit. Itu bisa. Jadi, bandara sudah mulai confirm. Ya, week monthly-nya oke banget. Ya, weekly-nya confirm banget gitu ya. Kalau minggu ini istirahat, minggu depan potensi breakout. Jadi sangat menarik. Penentunya di 1000 sampai 1020. Kalau bisa di break, ini akan luar biasa sekali. Cuma tetap disclaimer on, Anda atur jual masing-masing. Kalau sudah profit ya diatur lah masing-masing. Seperti itu. Oke, sudah jelas ya. Jadi ini untuk Starmology, suka-suka happy profit. Intinya di sini silent trader ya mungkin satu-satunya grup
saham yang masih konsisten untuk memberikan morning briefing, briefing insight terkait saham, rekomendasi gratis yang profitable, ya, dimana di luaran itu mereka sudah switching ke kripto, ya, tiba-tiba jadi suhu kripto. Rekom apapun cap cip cup di kripto juga naik, gitu ya. Jadi banyak yang jadi suhu kripto sekarang, tapi saya pribadi masih tetap akan mengedukasi teman-teman di saham. Jadi masih konsisten, Silent Trader Academy tidak berubah. Meskipun kita ada juga grup kripto untuk diskusi. Saya pun trading juga kripto, cuman tidak seintens di saham. Oke, lalu untuk watchlist berikutnya ada ASA. Ini hampir breakout tadi juga, ini jadi menu kita. Ya, ini bisa Anda lirik karena ini all time high saham. Lalu SEN, ini Anda bisa lirik ESA. Ya, ini emiten-emiten yang sudah saya ceritain kemarin, DMMX. Ya, saya nggak tahu nih masih potensi lanjut seperti itu. Ya, jadi Anda bisa lirik emiten-emiten yang bandarnya benar-benar ngejagain. Ya, lalu sisanya ya Anda cari emiten-emiten yang belum naik banyak di hari Kamis atau hari Rabu. Ya, itu saja clue-nya. Ya, pilihan sahamnya banyak. Sisanya tunggu besok market, karena nggak tahu nih market tujuannya ditarik naik ini untuk dibanting atau tidak. Oke? Ya, saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Semoga hari Jumat ini Jumat berkah untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.